Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat beserta adik-adik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar pada malam hari ini? Sehat semuanya? Bahagia semuanya? Semangat semuanya? Baik. Tanpa kita sadari, hari ini kita sudah masuk ke bulan baru ya. Betul? Awal bulan Rabiul Awwal. Maka tema yang kita bahas malam ini adalah teladan terbaik sepanjang masa. Mentadaburi ayat-ayat tentang ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari khilafiyah tentang peringatan Maulid, yang pasti kita yakin adanya Maulid, betul Maulid kelahiran. Yang menentang tidak adanya Maulid berarti dipertanyakan. Hanya tazkirahnya, peringatannya masih ada khilafiyah. Kita keluar di sana. Namun ada satu sunnah yang Rasulullah biasakan setiap masuk awal bulan baru Hijriah. Pas malam ini kita baca. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rushdin wa khairin. Saya yakin sudah hafal semuanya. Betul ya Pak? Bu, sudah hafal semuanya? Atau baru dengar? Kapan? Barusan. Ini harusnya dibaca tiap bulan Pak. Setiap masuk awal bulan baru. Ini yang Rasulullah tunturkan kepada kita. Maka kita ini malu ngaku umatnya tapi sunnahnya masih belepotan. Ini sunnah yang bulanan ya. Baik, mohon maaf saya tangkinkan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rushdin wa khairin. Allahumma ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami pada bulan ini dengan datang membawa 3 hal yang kita minta setiap bulannya. Pertama adalah datang membawa bil amni wal iman, dengan datang membawa keamanan dan keimanan. Disandingkan kata aman dengan iman karena patokannya itu
kalau mau aman negeri ini, kalau mau aman komplek BSK ini, mengkerucut lagi kalau mau aman keluarga kita yang paling siklus terkecil, maka barometernya adalah sehebat apa kita beriman. Walaupun standar keamanannya sudah internasional, CCTV, Satpam certified dan lain sebagainya, tapi kalau tidak ada iman, jebol nggak? Jebol. Katanya negara itu sistem idenya paling sedunia paling hebat. Ternyata jebol juga. Hanya dengan para mujahid yang luar biasa. Itu yang pertama kita minta. Yang kedua apa? Wassalamati wal Islam. Ya Allah, dengan terbit hilal yang baru ini, Rabiul Awal ini, datangkan kepada kami as-salamah wal Islam, keselamatan dan keislaman. Disandingkan kata selamat dengan keislaman kita, itulah barometer itu. Kalau ingin selamat dunia dan selamat akhirat, maka lihat sehebat apa kita berislam. Gak usah muluk-muluk, baca aja hadis Rasulullah tentang siapakah orang berislam itu. Rasul mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sederhana secara akhlak. Beliau berikan definisi. Disebut muslim itu ternyata, mohon maaf, patokannya bukan yang berjenggot, bukan yang celananya jingkrang, bukan yang itu, tapi apa? Dari segi akhlak beliau mulia. Man salimal muslimun, di mana muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Itu yang bersama kepada kita. Maka jaga perkataannya. Lisan tak bertulang ini ucapannya lebih tajam dibanding pisau belati itu. Maka jaga ucapannya. Terlebih kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang kita sayangi, pasangannya, anaknya, orang tuanya. Jangan sampai adanya kita menyakitkan mereka. Alhamdulillah. Jadi kita minta kedua kali. Assalamah wal Islam, keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbuka Allah. Ini penggalan. Tuhanku dan Tuhanmu hai hilal adalah Allah. Yang ketiga apa kita minta? Hilal rusydin wa khairin, bulan penuh petunjuk dan keberkahan. Maksudnya adalah kalau ingin berkah hidupnya, ingin berkah usianya, ingin berkah usahanya, ingin berkah hartanya, maka jawabannya adalah kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah jaminkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu jaminan. Barang siapa yang kembali mengikuti petunjukku, kata Allah, hidayah Al-Quran, berupa Al-Quran sebagai panduan, sebagai imam kita, maka Allah jaminkan la khaufun 'alaihim. Allah cabut ketakutan kita akan masa depan. Karena hampir kebanyakan kita ini khawatir, takut akan masa depan. Padahal masa depan sudah terjadi belum? Belum. Tapi kita takut duluan. Maka bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran sebagai imamnya, sebagai panduannya, Allah cabut ketakutan itu, digantikan dengan keimanan akan asma-asma Allah. Dia yakin dengan apa? Al-Fatah, Al-Mannan, Ar-Razzaq, apalagi sebutan nama-nama Allah itu. Dia zat yang mampu memberi rezeki, yang membukakan, yang tidak pelit. Yakin itu. Wa kullu syai'in qaddarnahu taqdir. Semuanya sudah ditakar. Ya, rezeki kita ini sudah ditakar. Ibarat ini, mohon maaf, wadah. Ini wadah rezeki. Misalkan di gelasnya, ini gelas kosong misalkan ya. Ini wadah rezeki sudah ada. Masalahnya sikap kita, akhlak kita lah yang menggeser wadah tadi menjadi telungkup, terbalik. Ya, mata nggak dijaga, geser. Lisan nggak dijaga, geser. Sampai bungker kayak gini. Ketika rezeki itu turun, kira-kira tertampung nggak? Enggak. Yang salah siapa? Kita membalik wadah rezeki tadi. Balikin lagi. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim. Kalau cabut ketakutan akan masa depan. Plus yang kedua apa? Wa la hum yahzanun. Allah cabut kesedihan akan masa lalunya. Masing-masing kita pasti pernah berbuat salah. Kita ini bukan nabi.
Ya, bukan Nabi, bukan Rasul, pasti pernah berbuat salah. Tapi sebesar apapun kesalahan kita, sesering apapun dosa-dosa kita yang kita lakukan, jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa. Allah siap dengan nama-namanya, Ya Ghafir, yang Maha Mengampuni. Mungkin bagi bapak ibu yang merasa dosanya sedikit, sebut nama itu. Tapi ada yang kedua, Ya Ghaffar, Zat yang Maha sering mengampuni. Kenapa ada Al-Ghaffar? Karena di sana ada hamba yang sering berbuat dosa, kita di antaranya. Tapi ada yang ketiga, Ya Ghafur, Zat yang Maha tidak bosan sebesar apapun dosa-dosa tadi. Baik, ini di mukadimah tentang sunnah bulanan, ya, yang Rasulullah panjatkan setiap bulannya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rushdin wa khairin. Baik, masuk pada tema kita, teladan terbaik sepanjang masa. Pertama, saya lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil para utusannya, memanggil para nabi atau rasulnya, itu langsung dengan menyebut nama. Betul nggak? Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Ismail, Ya Nuh. Betul nggak? Tapi tidak kepada Habibina Muhammad SAW. Allah saja manggil dengan mulia panggilan. Dengan apa? Dengan Ya Ayuhan Nabi, Ya Ayuhar Rasul. Ini panggil Allah kepada Nabi tercinta. Enggak langsung nama. Kalaupun disebut nama beliau, ujungnya ada gelarnya, Muhammadun, berikutnya apa? Rasulullah. Betapa mulianya panggil Allah kepada Nabi kita. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil umat para nabi itu dengan nama nabinya. Ya qaum Nuh, Ya Bani Israel, Ya Bani Adam. Betul? Tapi tidak kepada umatnya Rasulullah. Allah panggil kita dengan sebutan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allahu Akbar. Begitu mulianya panggilan Allah yang maha suci kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita, ia mengaku umatnya, dengan apa kita panggil beliau? Maka di sini sering ada khilafiyah di antara kita, mengucapkan kalimat sayyid, sayyidina, gitu kan ya? Apakah sayyidina itu tuan? Saya panggil bapak dengan kalimat bapak dulu. Mana yang lebih formal? Bapak fulan atau langsung dengan fulannya kira-kira? Misalkan namanya Asep, mohon maaf. Mana yang sopan? Saya panggil Asep langsung ataukah Bapak Asep? Dan Nabi lebih layak dihormati. Sayyid itu mananya apa? Dituankan. Ya bapaknya kita lah. Kalau perempuan Sayyidah, gitu kan ya? Sayyidah Khadijah. Tapi di prefer jadi Siti Khadijah. Jadi Siti itu di Sayyidah. Ya. Namanya bukan Siti Khadijah, itu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah. Nah, cuman kita dengarnya Sayyidah jadi Siti, gitu kan ya? Wallahu a'lam ya. Jadi serapannya kurang pas. Nah, begitu pun ya kepada Rasulullah, maka silakan panggil dengan panggilan kehormatan. Namun ada memang keterangan, la tusayyiduni bis shalah. Jangan kau sayyidkan aku dalam sholat. Di luar sholat silahkan. Ijab tengah. Ya ketika sholat silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhirnya silakan. Di luar sholat muliakan panggilannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Ini panggilan. Yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 56. Kewajiban kita yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat seruan ini satu-satunya seruan yang kalimat ya ayyuhalladzina amanu-nya enggak di awal tuh ayat ini. Selebihnya yang sekitar 98 ayat ya ayyuhalladzina amanu di awal ayat, kecuali tentang sholawat ini di pertengahan. Innallaha wa malaikatahu, sungguh Allah dan para malaikatnya yusalluna dalam wazan bahasa Arab ilmu nahwu yusallun menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah pekerjaan yang present continuous yang didawamkan. Jadi Allah saja, malaikat saja yusallun, sering bersolawat, sering memuji. Nah, maka di sini kita yang ngaku umat ya ayyuhalladzina amanu, ini kita yang dipanggil. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan ketika melewati ayat-ayat seruan ya ayyuhalladzina amanu, pasang mata, pasang telinga, pasang hati, kita yang diseru, kita yang dimaksud. Wahai orang beriman, umat Rasulullah, sallu. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina pasti ada perintah, dan perintah ini adalah dalam rangka menguatkan keimanan kita. Berarti bersolawat adalah wasilah dikuatkan iman kita. Yang sering bersolawat, insya Allah imannya semakin kuat. Yang jarang bersolawat, dipertanyakan keimanannya. Ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk bersolawat kepada beliau. Saya pernah beliau ketika naik mimbar, tangga mimbar Rasul berapa? Ada 3 ya. Setiap tangannya saat itu beliau ya nggak biasanya. Pas naik tangga pertama beliau ucapkan apa? Amin. Naik tangga yang kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Beliau berikan tausiahnya. Turun mimbar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alamma amanta. Wahai Rasulullah, atas apa kau aminkan? Kau nggak biasanya naik tangga mimbar, engkau mengaminkan setiap tangannya, ada apa ya Rasulullah? Ini sahabat kan kepo ya, pengen tahu gitu kan ya. Langsung menjawab, tadi Jibril membisikkan ke telingaku, dan setiap bisikannya saya aminkan. Ini hati-hati ya. Ini bisikan Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apa bisikannya? Yang pertama, yang ada kaitan dengan tema kita hari ini. Apa itu? Ragima anfu rajulin, rugi, kata Rasulullah. Apa? Rugi. Siapa yang pertama? Dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Rugi jika ada orang yang disebut di sisinya namaku, kata beliau, tapi orang tadi tidak bersalawat kepadaku. Rugi. Jadi mohon kita yang aku umat Rasulullah disebut nama beliau, maka apa responnya? Bersolawat. Kira-kira salawat itu siapa yang butuh sih? Kita apa beliau? Rasul butuh nggak salawat dari kita? Tidak. Rasul sudah sempurna. Ibarat gelas ini sudah penuh. Kalau kita masukin lagi air, kemana lubernya? Ke kita yang bersolawat. Kalau kita jarang bersolawat beliau, ya nggak ada air yang luber ke kita. Sallu alaihi, berbanyak solawat kepada beliau. Karena solawat kita sampaikan untuk kita, bukan untuk beliau. Beliau sudah maksum, sudah terjamin surganya. Kita mohon dengan wasilah salawat aja, apa syafaat beliau. Ini yang kita yakini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam sholat tinggal dikurangi Sayyidina saja. Di luar sholat silakan, dibolehkan. Wallahu a'lam. Di sini kewajiban kita sering-seringlah bersolawat. Insya Allah solawat kita mendatangkan syafaat kubur nanti di hari kiamat.
di hari pembalasan. Inilah yang akan Allah berikan kepada umat-umat yang sering bersalawat kepada Rasulullah SAW. Baik, ini ayat yang pertama. Yang kedua tentang ma'rifatul Rasul, masih surah yang sama, Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini sering mungkin bagi Bapak Ibu yang suka memperingati Maulid Nabi, biasa ayat ini dibaca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini penggalanya berhenti di sini. Jangan hanya bangga. Benar, telah ada, sungguh telah ada, laqad. Jadi ada dua tauhid, ada lamun tauhid, ada qadnya lagi. Di laqad itu dua penekanan. Sungguh, benar-benar. Ya. Ketika ada dua penekanan, berarti menunjukkan betapa pentingnya. Tolong perhatikan. Ini maksud. Dan bisa jadi ini banyak yang mentah. Makanya datangkan ayat dengan dua tekanan tadi, laqad, sungguh, benar-benar, karena banyak yang meragukan. Kalau bantah semuanya itu, laqad, sungguh, benar-benar. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar telah ada bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik dari segala dimensi. Dari sisi beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang Rasulullah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima perang, semuanya telah dicontohkan oleh beliau. Sudah sempurna. Balagtu, kata beliau, fashhad, aku telah sampaikan semuanya, maka saksikanlah. Nah, maka di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana cara agar kita ini yang mengaku umat Rasulullah dipermudah Allah, dimampukan untuk mudah apa? Menapaktilasi jejak dakwahnya Rasulullah SAW, baik sebagai ayah, sebagai suami, sebagai Rasulullah, sebagai pemimpin perang, sebagai presiden dan sebagainya. Itu semuanya telah sempurna disampaikan beliau. Pertanyaan besar adalah bagaimana caranya? Makanya ayatnya jangan dipenggal. Lanjutin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini langkahnya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat. Ada 3 langkah bagaimana cara mudah untuk bisa menapaktilasi teladan terbaik sepanjang masa ini. Ini modalnya. Kalau ketika ini, jangan harap kita bisa beruswah kepada beliau. Yang pertama konsepnya adalah liman, bagi siapa? Liman kana yarjullah, di mana hidupnya hamba tersebut ditautkan pengharapannya hanya kepada Allah semata. Ini yang pertama. Jangan salah kompas. Makanya ketika Bapak Ibu sering umroh atau pernah berumroh, sebenarnya tawaf yang sesungguhnya adalah setelah tawaf. Ya sekarang ini sedang tawaf kita ini. Masih ingat tawaf berapa keliling? 7 keliling. Muterin apa? Ka'bah. Sadar enggak? Hari ini pun kita sedang tawaf. Sepekan berapa hari? 7 hari. Keliling enggak Bapak Ibu? Keliling kan? Ya. Dari rumah kemana Pak? Ke kantor. Ibu kemana Bu? Ke pasar, ke masjid, ke rumah saudaranya. Keliling kan kita ini. Setiap harinya keliling itu, lagi tawaf itu. Tapi ingat, porosnya jangan lupa. Ketika tawaf kita mengenal Ka'bah sebagai apa? Baitullah. Begitupun tawaf kehidupan. Jangan lupa porosnya siapa? Allah. Ini yang dimaksud liman kana yarjullah. Coba kita muhasabah lagi. Selama ini tawaf kita ini muterin siapa?
Jangan juga salah kompas, malah dunia yang dikejar. Ya apa capek, lelah jadinya. Tapi jika Allah yang dituju, meskipun tidak ada apresiasi, tidak ada kenaikan gaji, itu nggak joget-joget gitu. Tapi ada juga yang keluar ya. Masya Allah, biasa kita doakan semoga Allah beri hidayah kepada para pejabat kita. Di sini liman kana yarjullah. Maka mulai hari ini, kalau boleh saya tanya, kepada siapakah kita menghamba? Jawabannya apa? Nah, jawabannya ada dua ya. Ada yang jawab apa? Ada yang jawab kepada Allah, ada yang jawab hanya kepada. Mulai hari ini diluruskan. Kalau masih di level kepada Allah, masih datar dan masih mampir-mampir, yang disuka Allah adalah ketika jawabannya apa? Di-cut semuanya, ditutup semuanya. Apa itu? Iyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Baik penghambaan ataupun isti'anah, mohon pertolongan, itu semuanya ditutup celah-celah itu. Celah riyahnya, celah sunahnya, ingin dilihat, ingin ini sebagainya, kita tutup semuanya itu. Liman kana yarjullah. Baik dalam sepi ataupun ramai, gak ada perubahan. Kadang ada orang yang ketika ramai, wah kelihatannya semangat. Pas dalam kesunyian, udah ya terserah gue deh. Hati-hati. Allah ya tidak luput dari gerak-gerik kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Zat yang tidak pernah tersentuh dengan kantuk apalagi tidur. Maka yang pertama tadi kuatkan. Kalau ingin dimudahkan Allah untuk teladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan, maka modal pertama adalah liman kana yarjullah. Tautan harapan yang tertuju hanya kepada Allah semata, tidak yang lainnya. Sepakat ya? Yang pertama. Yang kedua, wal yaumal akhir, di mana orientasi hidupnya untuk kamu akhirat. Coba saya uji para ayah di sini, para ibu di sini. Kalau bapak ibu pesan ke anak-anaknya yang sudah bekerja, kira-kira bapak di posisi yang mana? Ada yang pertama, seperti ini. Nah, bekerja yang keras ya nak, kerja keras ya nak, atau kerja di situ ya nak, jangan lupa sholat ya nak. Atau yang kedua, nah sholat ya nak, jangan lupa kerja. Kira-kira yang mana pak kita? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama yang baik, Masya Allah jujur. Nah kerja nak, kerja, jangan lupa sholat. Ya, tapi yang benar yang mana? Nah, sholat, nah, jangan lupa. Agak aneh ya. Al-Qasas ayat 77 itu konsepnya apa? Jangan dibalik. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari bekal-bekal untuk kita nikmati di kamu akhirat nanti. Tapi ada kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ada bagianmu di dunia. Itu apa? Bekerja di antaranya. Jadi gimana Pak? Mas yang pertama sudah berubah sekarang. Jadi mulai besok gimana? Nah, sholat nah, jangan lupa kerja. Kok yang berbeda sekarang? Karena mohon maaf, rizki keluarga, rizki anak mantu kita itu bukan karena atas kerja, bukan. Bukan karena apa piawai atau segala, bukan. Jaminannya adalah ternyata itu ada kaitan erat apa dengan sholat-sholat yang kita dirikan. Saya bukakan ayat surah Toha ayat 132. Surah Toha. Surah keberapa Toha itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Surah Toha ayat 132. Ini yang Allah jaminkan. Dan ini yang Umar sering baca kepada anak-anaknya ketika beliau tiap malam membangun anak-anaknya sambil baca ini.
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, ajak, perintahkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu, pasanganmu untuk apa? Untuk salat. Wastabir, dan bersabar dalam mendakwai mereka tentang salat. Ini dakwah kepada keluarga kira-kira berat atau ringan? Berat. Ngajak pasangan, ngajak anak dengan ngajak tetangganya, mana yang lebih gampang? Ya, mana yang lebih berat? Ngajak keluarga ya Pak. Makanya ayatnya bahwa wastabir, sabarannya lihat ditambahkan huruf to, istabara, ditambahin huruf to. Jadi apa artinya wastabir itu? Sabar, hanya panjang. Karena apa yang kita ajak adalah keluarga, berat. Wastabir, kata Allah, sabar. Ajak pasanganmu, ajak anak mantumu, ya sabar. Ya, tapi lihat dampaknya Pak. La nas'aluka rizqan. Ini kaitan dengan sholat yang kita dakwahkan. Itu dampaknya adalah la nas'aluka rizqan. Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan la nukallifuka bitalabi rizqi. Kami tidak membebani kalian untuk mencari rizki. Nahnu narzuquk, kata Allah, kami yang ngasih rizki. Jadi keberkahan itu, mohon maaf, ada pada apa? Salat-salat kita. Baik. Maka mulai hari ini gimana? Nah, salat ya nah, jangan lupa gereja. Siap? Allahu Akbar. Ya. Tapi yang dipahami jangan lupa kerja itu ya udah seadanya. Enggak, tetap. Coba saya tanya lagi, mana yang Bapak pilih? Muslim itu profesional. Atau yang kedua, Muslim itu harus profesional. Mana kira-kira? Pertama atau kedua? Kedua. Muslim itu harus profesional. Kalau mau pilih kedua harus profesional, kita ini gak profesional. Ya, padahal profesionalisme itu disempatkan dengan keislaman kita. Justru Islam itu mengajari kita itu profesional. Makanya cara parahnya Pak Muslim itu profesional. Sepakat ya? Bukan harus profesional. Kalau harus belum kita ini. Itu disematkan kalimat itu. Jadi jangan disepelekan bekerja. Islam mengajarkan apa? Itqan, sempurnakan. Gak main-main. Tepat waktu gitu kan ya. Tidak korupsi, tidak korupsi waktu dan sebagainya. Transparansi dalam data dan laporan. Itu profesional Islam, kejujuran. Wal yaumal akhir. Ini yang kedua. Kembali ke ayat tadi. Wal yaumal akhir. Orientasi hidupnya adalah untuk kampung akhiratnya. Apa yang kita tanam selama ini, maka insya Allah kita akan memetiknya. Ibarat Bapak Ibu dan kita semua menanam padi hari ini. Kira-kira rumput jadi nggak? Rumput tumbuh nggak? Tumbuh. Padi adalah gambaran apa? Amal akhirat kita. Rumput adalah dunia yang ngekor Pak, dunia itu. Kalau kita nanam akhirat, dunia itu ngekor. Gak usah nanam juga, tumbuh sendiri kok rumput itu. Tapi sebaliknya maaf, kalau kita selama ini nanam rumput, padi jadi nggak? Padi tumbuh nggak? Enggak. Kalau dikejar dunia, akhiratnya dapat nggak? Nggak dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia ngekor nggak? Tunduk Pak. Allah. Itu konsep Allah. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhir. Itu orientasi kita. Wal yaumal akhir. Akhirat orientir. Maka coba mulai hari ini program keluarganya dengan mengurut ketiga program. Pertama adalah apa? Menjadikan surga di rumah kita. Membangun surga di rumah. Siap Ibu ya? Dari mulai makanannya, siapkan tuh makanan-makanan surga. Coba baca ayat-ayat tentang surga. Makanannya apa kira-kira? Kurma, minimal kurma. Kalau yang nggak ada kurma di rumahnya itu miskin kata surga. Jadi saya nggak promosi kurma ya, enggak. Saya nggak jualan juga, gitu kan ya. Kalau beli silakan beli. Itu benar kurma. Apalagi Pak, pisang, ya, apa anggur, apa lagi? Delima, itu kan buah-buah surgawi. Minimal setidaknya dari makanan saja sudah diingatkan suasana surgawinya itu.
Kemudian apa? Pola komunikasi. Salaman salama. Ya, di surga itu komunikasi apa? Ucapan yang menyejukkan, yang menyelamatkan, tidak menyakitkan. Jadi nggak ada teriakan. Bisa nggak ya mulai malam hari ini di rumahnya nggak ada teriak, tidak ada piring terbang, tidak ada engsel itu yang copot. Siap Bu? Mohon maaf ya kalau tersindir. Ya tugas saya nyindir. Biar berubah gitu ya. Bangun surga di rumah kita. Kan jelas ya tagline-nya, baiti jannati. Coba itu hidupkan. Ya. Rumahku, surgaku, membangun surga di rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, membangun rumah di surga. Dibalik, cari amalan apa yang pahalanya adalah dibangun rumah di surga nanti. Surga itu apa artinya? Jannah itu apa artinya? Kebun, Pak, taman. Belum ada rumahnya itu. Kita di surga nanti gimana? Mau di taman tidurnya? Enggak kan? Pengen di rumah kan? Nah sekarang cari amalan yang Allah berikan pahalanya dibangun rumah di surga nanti. Apa diantaranya? Memakmurkan masjid ini. Secara fisik sudah selesai ya Pak Haji Arman, sudah selesai secara fisik ya. Tapi kan operasional itu paling mahal. Ya, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Itu sabda Rasulullah. Barang siapa yang membangun masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, support masjid operasionalnya, banallahu baitan fil jannah, itu jaminannya. Allah bangunkan bagian rumah di surga nanti. Allah. Itu amalan yang sederhana. Yang kedua apa amalannya? Menjawab azan dan berdoa setelah azan. Itu pun pahalanya adalah banallahu baitan fil jannah. Maka ketika azan, dengarkan, dijawab dan berdoa. Silakan pas orang bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Bismillah. Baik, kita lanjut. Ini baru 2 langkah. Yang ketiga adalah kembali ke ayat surah Al-Ahzab 31. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka ketiga adalah banyak mengingat Allah, banyak berzikir, terserah dengan kalimat apa, tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya, istighfarnya, al-hawqalanya, silakan berbanyak. Semakin banyak semakin bagus. Silakan, jangan pelit. Basahi lisannya. Ada lagi 2 kalimat yang ringan. Kalimatani khafifatani fil lisan, kata Rasulullah. Sakinatani indal mizan, habibatani indal rahman. 2 kalimat yang ringan di lisan, memperberat timbangan mizan kita dan dicintai oleh Allah yang Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, terakhir yang ketiga. Yang pertama adalah Al-Ahzab 56. Yang kedua Al-Ahzab 21. Yang ketiga ada dalam Quran. Satu ayat baik. Dalam satu ayat itu dikumpulkan semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya, kumpul dalam satu ayat. Ada yang bisa jawab? Benar jawabannya boleh pulang duluan. Setelah itu ya. Kira-kira surat apa yang berapa? Satu ayat dikumpulkan seluruh hijaiyah. Ini saya dapatkan ilmu ini langsung dari Syekh Tontowi, Syekh Al-Azhar, di mata saya belajar itu. Ketika saya ikut peringatan murid Nabi. Jadi kalau di Mesir itu murid Nabi itu bukan kayak kita. Kalau kita kan banyak makannya ya. Kalau di sana tuh luar biasa, kumpul semua para ulama, dibacakan sirah Rasulullah. Kita menangis gitu ya. Nah, kata beliau, fil Qur'ani ayatun ya ijtama'at fiha ahruful hijabi. Dalam Quran ada satu ayat. Di ayat tersebut Allah kumpulkan semua huruf hijaiyah. Baik, jawabannya adalah di surah Al-Fath ya, surah Al-Fath. Baik, surah ke-48 ayat terakhir, ayat 29. Tentang apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Tentang Rasulullah, baik. Kata beliau, kenapa Allah kumpulkan hijaiyah dalam satu ayat ini? Itu menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasulullah. Ayatnya saja dikumpulkan semuanya. Silakan cek ya. Jangan sekarang waktu terbatas. Alifnya ada, ba-nya, sampai ya komplit semua dikumpulkan di satu ayat ini. Nah, ini cerminan apa yang bisa kita ambil. Ini dari segi akhlak. Bagaimana akhlaknya pengikut Rasulullah. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamai beliau, dari mulai para sahabat, tabi'in, tabi'ut sampai kita hari ini. Ini masuk kategori ayat walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamai beliau, ya, umatnya. Itu punya karakter. Kesimpulannya di sini ada 3 karakter ya. Pertama adalah karakter sosial, yang kedua karakter individual, yang ketiga adalah visi misi. Yang pertama, sosialnya bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mohon baca ayat ini jangan dipenggal, langsung. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Two in one. 2 sifat tapi itu sepaket. Asyidda 'alal kufar, tegas, keras terhadap musuh-musuh Allah. Tapi di sisi lain ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang dengan sesamanya. Jangan hanya satu dan jangan dibalik. Realnya di lapangan terbalik kita ini. Dengan musuh-musuh Allah, ya Allah bestian banget.
dengan temannya hanya gara-gara kunut atau enggak kunut pisah masjid. Allah Rabbi, mana akhlak Rasul? Ini belum mengatakan ruhama, toleran saja. Ketika ada perbedaan khilafiyah yang masih ada kita maunya udah toleran saja. Kan tadi sholatnya beda-beda kan ya, betul. Coba tahiyat sama enggak? Yang satu di awal at-tahiyatul, gitu kan? Yang kedua ada lagi yang empat asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan ya? Beda kan? Tapi ada kebersamaannya? Ada apa samanya? Sama-sama telunjuk, itu kan? Baru kalau yang jempol atau telinga itu bid'ah namanya. Kesamaannya yang dilihat. Yang kunut benar kan? Benar. Yang nggak kunut benar kan? Jadi yang salah siapa? Yang nggak sholat selesai. Patokannya apa? Imam. Jadi ada kisah lucu, ya. Orang-orang NU ketika ya umrohan, ya, pas tarawih Ramadan. Berapa rakaat di sana? 2-3. Oh, Imam tidak haram itu NU 2-3. Besoknya subuh nggak perlu Muhammadiyah. Jadi itu bukan milik NU Muhammadiyah kan? Bukan. Patokannya Pak Imam. Kalau imam kunut, kita makmumnya dan kita pahamnya nggak kunut nggak Pak? Kunut Pak. Angkat tanganmu, amin itu kata Syekh Utsaimin. Nggak dosa kok, nggak batal kok. Angkat tanganmu, aminkan. Ya. Sebaliknya, ketika imamnya nggak kunut, jangan kunut sendirian. Ini berjamaah kita ini. Ya udah tanggalkan aja dulu. Dosa nggak Bapak kalau nggak kunut? Bapak hanya kunut pas imam nggak kunut, jangan kunut sendiri. Ikuti imam. Ju'ilal imam liutamma bi. Selesai. Itu ruhama bainahum. Siap ya? Siap. Apa sih yang pertama? Asyidda 'alal kufar, tegas. Ketika ada musuh Allah menginjak-injak Islam, menghina Nabi, jangan diam. Ya, utarakan, ada action. Ya, entah itu orasi kan, ataukah aksi, silakan. Tapi dengan sesama kita, tolong jangan saling sikut. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Akhlak individual. Tarahum ruk'an sujadan. Secara individu, umat Rasul itu dilihat dari kualitas sholatnya. Tarahum ruk'an. Ruk'an itu apa artinya? Yang banyak rukunya, yang panjang rukunya, sujada yang banyak sujudnya, yang lama sujudnya. Itu dari segi kualitas dan kualitasnya dilihat. Bukan hanya roti atau saja, tapi ruk'an yang banyak sujudnya, banyak rukunya. Secara individual. Plus yang ketiga, visi-misinya adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Visi-misinya apa? Mencari karunia dan ridha Allah semata. Itu yang dicari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.